Kaum musyrikin merasa tidak senang ketika kaum muslimin yang hijrah tersebut mendapatkan tempat berlindung bagi diri dan agama mereka. Sehingga, mereka mengutus dua orang pilihan yang dikenal sebagai orang yang cerdik, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Robiah. Keduanya diutus dengan membawa hadiah yang menggiurkan untuk An-Najasyi dan para uskupnya. Keduanya juga dibekali beberapa alasan yang menyebabkan kaum muslimin dapat terusir dari Habasyah. Setelah para uskup menyetujui untuk mengangkat permintaan keduanya tersebut kepada An-Najasyi untuk mengusir kaum muslimin, keduanya langsung menghadap kepada sang raja, menyerahkan beberapa hadiah, lalu berbicara dengannya. Keduanya menjelek-jelekan kaum muslimin di hadapan sang raja. Para uskup serta-merta membenarkan apa yang telah dikatakan oleh kaum musyrikin tersebut. Kemudian sang raja mengutus orang untuk menemui kaum muslimin dan mengundang mereka untuk hadir, karena berpandangan masalah ini perlu adanya kejelasan. Lantas, mereka pun hadir. Ja'far bin Abi Thalib sebagai juru bicara kaum muslimin menceritakan semua terkait alasan memisahkan diri dari kaumnya dan memilih agama yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Lalu sang raja meminta bukti, ia pun membacakan permulaan surat Maryam. Saat itu juga, kedua utusan Quraisy tersebut diusir oleh sang raja dan tidak akan menyerahkan kaum muslimin kepada keduanya. Namun, Amr bin As tetap bersikeras untuk datang lagi besok pagi. Benar saja, keesokan harinya ia mendatangi An-Najasyi berkata kepadanya bahwa kaum muslimin telah mengatakan suatu perkataan yang sangat serius terhadap Isa bin Maryam. Lantas An-Najasyi mengutus orang untuk mempertanyakan kepada kaum muslimin perihal pendapat mereka tentang Isa Al-Masih. Ketika kaum muslimin telah berada di hadapan sang raja dan mereka ditanya tentang hal itu, Ja'far bin Abi Thalib menjawabnya. Ia menceritakan kepada sang raja terkait Isa bin Maryam seperti apa yang telah diberitahukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendengar cerita tersebut, sang raja langsung mengusir kedua orang Quraisy tersebut dan mengembalikan hadiah-hadiahnya, karena sang raja tidak memerlukannya. Keduanya pun pulang dengan raut muka yang kusam. Manakala kaum musyrikin gagal dalam tipu muslihat mereka untuk memulangkan kaum muslimin yang hijrah, mereka semakin bertambah geram. Mereka ingin menghabisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan kaum muslimin sendiri sangat sedikit yang tinggal di Mekah. Mereka yang tinggal di Mekah adalah orang-orang terpandang dan memiliki kekuatan atau mendapatkan perlindungan dari seseorang. Namun, mereka tetap menyembunyikan keislamannya. Meskipun seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melakukan sholat dan beribadah kepada Allah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Beberapa peristiwa para toghut hendak membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya saat beliau tawaf, mereka menghinanya dengan beberapa ucapan. Keesokan harinya, mereka secara serentak mengerubuti dan mengitari beliau, di antara mereka mencengkeram bagian leher jubah beliau. Di tengah suhu yang diliputi awan kezaliman dan penindasan, Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam. Ia masuk Islam pada penghujung tahun ke-6 kenabian, yaitu pada bulan Zulhijjah. Sebab keislamannya berawal dari penyiksaan yang dilakukan Abu Jahal terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia marah terhadap apa yang diperbuat Abu Jahal dan mengakui keislamannya di hadapan Abu Jahal. Lalu, ia memukulnya sampai luka-luka dan babak belur. Di tengah suhu yang sama pula, Umar bin Khattab masuk Islam. Ia masuk Islam pada bulan Zulhijjah, yaitu 3 hari setelah keislaman Hamzah. Sebab keislamannya berawal saat mengetahui adik perempuan dan iparnya telah masuk Islam. Saat itu, ia langsung menemui keduanya. Khobbab menyelinap ke belakang rumah. Umar menginjak-injak iparnya dengan keras, lantas adiknya mencegah dari menyerang suaminya. Namun justru ia ditampar oleh Umar hingga darah mengalir keluar dari wajahnya. Ketika itu, Umar menyesali perbuatannya yang telah dilakukan terhadap adiknya tersebut. Ia meminta tulisan yang ada di tangan keduanya untuk dibaca, namun ia tidak diperbolehkan untuk menyentuhnya karena belum suci. Ia pun mandi, lalu mengambil tulisan tersebut dan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian ia melanjutkan surat Toha sampai ayat 14. Saat Khobbab mendengar ucapan Umar, ia seraya keluar dari tempat persembunyiannya. Kemudian Khobbab memberitahu Umar terhadap doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Kamis, "Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah seorang dari 2 orang yang Engkau cintai, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Jahal bin Hisham." Lantas Umar langsung menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia menyatakan keislamannya. Saat masuk Islam, ia disambut dengan petikan takbir oleh penghuni rumah sehingga terdengar oleh orang-orang yang ada di Masjidil Haram.